apabila kita katakan petugas kirat, pekerja kirat itu tidak memiliki petugas kirat ar-ribhal masyruta lahu, akan keuntungan yang disepakati, yang disyaratkan, maksudnya yang disepakati baginya amil bil-zuhuri, dengan cara atau dengan sebab munculnya laba, dengan sebab munculnya laba, bal bil kismati, akan tetapi petugas kirat memiliki hak kepada laba dengan dibagi. Wahwa, dan dianya itu pendapat Azhar. Dianya maksudnya petugas kirat mendapatkan keuntungan dengan cara dibagi, bukan dengan munculnya keuntungan. Itu pendapat yang kuat. Kama sayati, sebagaimana akan datang nanti pada babnya kirat. Fa'alal maliki, niscaya maka terhadap si pemilik kirat, si pemilik modal, inda tamamil hauli, ketika sempurna satu haul, zakatul jami'i, menzakatkan jami' semuanya, maksud semuanya, ra'sil mali war ribhi, modal dan laba. Kenapa dia melakukan zakat? Li'annahu malakahu, karena sesungguhnya malik, pemilik modal itu yang memiliki ia akannya semua. Titik. Kirat, pembahasan zakat didasari kepada pembahasan kirat. Artinya sebelum kita bahas hukum ini, kita harus mengenal dulu apa itu kirat. Kirat orang bilang sekarang bagi hasil. Jadi ada pemodal, ada pekerja. Dalam kitab ini pemodal dikasih redaksi malik, pekerja disebut dengan amil kirat. Ketika pemodal mengatakan kepada amil kirat, ini uang 80 dinar atau 1000 dinar, saya berikan kepadamu untuk kamu kelola dengan catatan keuntungan bagi dua, dengan catatan keuntungan untuk saya 60%, kamu 40%, atau untuk kamu 60, untuk saya 40. Ini namanya kirat. Syarat ketentuannya nanti dibahas di bab kirat. Yang jelas itu akad kirat. Pertanyaannya adalah, ketika perdagangan sudah dimulai oleh amil kirat, setahun dia berdagang, sudah muncullah keuntungan dan nampak keuntungannya sekian. Apakah 40% yang dijanjikan bagi amil kirat itu langsung menjadi miliknya ketika keuntungan itu muncul, atau tunggu dibagi dulu? Ini dasar awal. Kalau kita ambil pendapat yang kuat, dibagi dulu baru dia berhak, maka di akhir tahun tersebut yang wajib ngeluarin zakat adalah pemilik dari modal. Zakat yang dikeluarkan, pertama zakat modal, yang kedua zakat seluruh keuntungan. 100% keuntungan wajib dikeluarkan zakat. Bukan 60% milik dia saja, tapi milik dia, keuntungan persenan untuk dia, keuntungan persenan untuk pekerjaan dan pegawainya, itu semuanya dikeluarkan zakat, ditanggung oleh
pemilik modal. Alasannya karena dia yang memiliki. Sementara yang diterima oleh pekerja adalah gaji, upah, maka tidak ada zakat gaji. Nah, tidak ada zakat gaji. Pegawai-pegawai negeri menurut hukum syariah atau fikih klasik itu nggak ada zakatnya. Nah, nggak tahu menurut fikih modern mereka ya. Menurut fikih klasik tidak ada zakatnya. Gajinya besar nggak ada zakat. Di mana nanti zakatnya? Zakatnya nanti kalau gajinya itu tersimpan senilai 85 gram. Nah, saat tersimpan 85 gram emas, dihitunglah 1 tahun ke depannya baru kena zakat. Namanya zakat naqad. Masuk ke zakat naqad. Titik. Fa in akhrajaha min indihi. Sekarang kita ambil pendapat Azhar yang mengeluarkan zakat adalah pemilik modal, zakat dari modal dan zakat dari 100% keuntungan. Maka jika mengeluarkan ia pemilik akannya zakat. Dari mana dikeluarkan? Min indihi, dari sisinya pemilik. Min indihi, dari sisinya pemilik, maksudnya dari harta yang dia punya, harta pribadinya. Fazaka, maka itu zahirun zahir. Zaka mubtada, khabarnya dibuang, tadinya zahir. Fazaka zahir, itu zahir. Maksud zahir itu enggak perlu dibahas. Sudah jelas itu. Kenapa? Tidak akan mengganggu harta kirat. Jadi ketika nanti keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, enggak ada permasalahan. Karena enggak pernah dikurangi. Karena zakat diserahkan dari harta pribadinya. Au min malil kiradi, atau dia keluarkan zakat itu dari harta kirat, atau dikeluarkan zakat tersebut dari harta kirat. Husibat minal murabbah, nisa dihitung ia zakat dari keuntungan menurut pendapat asal. Nisa dihitung ia zakat dari keuntungan menurut pendapat asal, bukan dari modal, tapi dari keuntungan. Sama hukumnya dengan al-mu'un, pembiayaan-pembiayaan, allati talzamul mala, yang wajib ia pembiayaan kepada harta, berupa ujratud dalal, upah penunjuk jalan, wal khayyar, upah tukang takar, wa ghairihima, dan selain keduanya. Saya kerjasama dengan Ihsan. Kira-kira antum bisa dagang apa? Pakaian. Dah kenal ambil kain di mana? Beli baju grosiran harga murah di mana dah tahu? Merek-merek yang tren yang disukai oleh orang dah tahu. Udah. Kenapa antum minat dagang kain? Ini saya bertanya juga contoh ini. Saya bertanya juga contoh, antum jawab juga contoh. Banyak peminatnya. Kenapa antum milih dagang kain pada dagang sembako? Sembako orang tiap hari belanja, kain sekali setahun. Orang kaya 2 kali setahun. Kalau jual baju seragam, kemudian di ada kerjasama antara satu pedagang pihak sekolah, kedai antum datangi oleh
anak-anak baru. Kata guru sekolah kita SD 076 Lubuk Tajuan itu beli kainnya di kedai Pak Nyos. Nah, ada kerjasama di situ. Kenapa Pak Nyos akan lagi kasih uang tip kepada kepala sekolahnya. Itu yang terjadi hari ini. Masih mau dagang kain. Ini contohnya biar cepat. Masih ingin. Nah, berapa modal perlu? Sejuta, 200 juta, sejuta jual godok. 200 juta. Nah, modal nggak boleh pakai uang, harus pakai dinar. Jadi saya akan bawa uang 200 juta, pergi ke salah satu toko emas, beli emas batang. Nah, yang nilainya 200 juta, nih modalnya emas, harus dengan emas. Kira-kira dapat 100 gram misalnya. Nah, 100 gram itulah modal. Selepas itu Ihsan mulai cairkan emas itu kembali. Jadi tercatat modal saya ada 100 gram emas, bukan 200 juta. Karena kalau dicatat 200 juta, saya akan rugi tiap tahun. 200 juta sekarang, 200 juta 6 bulan lagi, 200 juta setahun lagi, 200 juta 5 tahun lagi, enggak sama nilainya. Tapi ke 100 gram sekarang, 100 gram 10 tahun lagi, dan 100 tahun lagi itu tetap 10 gram. Karena emas akan menjaga kestabilan nilai. Itu sebabnya Qiraat tidak boleh bermodalkan kecuali emas, perak, dan makanan pokok. Misalnya 1 ton beras modalnya misalnya. Beras kan capek jualnya, emas saja. Kesimpulannya Ihsan sudah mulai beli baju, dikumpulkan dan mulai dagang. Setahun dagang, ketemu modal, ketemu keuntungan. Nah, siapa yang nanggung zakat? Pemilik modal. Kalau saya keluarkan zakat dari uang pribadi, tidak ada masalah. Tapi kalau keluarkan zakat daripada uang kedai, uang perusahaan, maka diambil dari mana? Diambil dari modalkah atau diambil dari keuntungan? Zakat dikeluarkan, diambil dari lihat, husibat minal murabbah, dihitung zakat itu dari keuntungan, bukan dari modal. Jadi modal saya 10 tahun lagi, kalau sekiranya Ihsan katakan saya sudah siap, sudah selesai kerjasama, karena saya sudah modal sendiri, saya mau buka sendiri. Saya bilang oke, kita akan bagi, kembalikan modal dulu. Berapa modal? Berapa modal tadi? 100 gram emas. Kata Ihsan, modalnya ada berkurang menjadi 95 gram emas. Kenapa berkurang? Kata dia, zakat kan dikeluarkan tiap tahun. Saya bilang, antum nggak baca kitab. Nah, modal saya tetap 100 gram. Kenapa? Karena zakat dihitung bukan dari modal. Zakat itu dihitung pengambilannya dari keuntungan. Keuntunganlah yang berkurang, bukan modal. Begitu juga biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan harta, itu diambil dari keuntungan, jangan dari modal. Ihsan perlu sewa angkot, itu dari keuntungan. Perlu tukang tunjuk jalan, mana kedai yang murah di Bandung situ, disewa dia 1 orang sebagai penengah. Kemudian dia pekerjakan di kedai itu tukang lipat baju, kemudian tukang bungkus pakaian, kemudian tenaga untuk mindahin barang. Siapa? Itu semua dari keuntungan. Dah paham bisnis syariah? Lepas ini bisnis, memang dah paham. Wasani, menurut pendapat yang kedua, mirrasil mal, zakat dan biaya-biaya itu diambil dari modal.
Wasalis, menurut pendapat yang ketiga, bil jami', dari modal juga, dari keuntungan juga, bit taqsid, dengan persentase. Kalau nilai keuntungan adalah 200 juta, sementara modal juga 200 juta, maka biaya ditanggung 50-50. 50% diambil dari modal, 50% diambil dari keuntungan. Kalau keuntungan sudah mencapai 400 juta, modal 200 juta, biaya ditanggung dari modal berapa persen? Modal 200 juta, keuntungan 400 juta. Dua per tiga, 1/3. Itu mana taqsid. Faiza kana ra'sul mali mi'ataini, apabila adalah modal itu 200, waribuhu mi'atun, dan laba 100, fasulusal mukharraj min ra'sil mal, maka 2/3 biaya yang dikeluarkan itu ambil dari modal, wa sulusuhu minar ribhi, sepertiganya diambil dari keuntungan. Jadi kalau orang jalankan bisnisnya sesuai dengan aturan syariat, akan diberkahi oleh Allah. Nah, akan diberkahi oleh Allah. Kecil memang keuntungannya misalnya, tapi usahanya enggak pernah bangkrut, enggak dibakar oleh api, enggak dihanyutkan oleh banjir. Nah, ini besar keuntungannya, tapi pakai menipu, enggak ada syariat, cepat kayanya, cepat musnahnya. Wa in qulna, jika kita katakan, ini opsi kedua. Nah, hukum yang kita bahas di atas itu berdasarkan keuntungan dimiliki oleh pekerja setelah dibagi. Pendapat yang kedua, wa in qulna, jika kita katakan yamlikul amilur ribhal masyruta lahu bidzur, memiliki oleh pegawai, memiliki oleh pengelola akan laba yang disepakati baginya pengelola, bidzhuri, dengan munculnya laba, lazimal malikar zakatu ra'sil mal, wajib kepada pemilik menzakatkan modal, wa hissatuhu minar ribhi, dan persentasenya atau jatahnya si pemilik dari laba. Wal mazhabu annahu yalzamul amila zakatu hissatihi, pendapat mazhab sesungguhnya wajib kepada amil oleh menzakatkan jatahnya juga. Ihsan, kerja sama kita tadi, berapa keuntungan tu antum? Berapa antum siap bekerja, berapa persen keuntungan? 40? Eloknya lah. Biasa 40 itu pemodal, pekerja 60, mau 40? Setuju? Nah, ini pedagang yang enggak pernah berdagang. Oke lah, saya tahu itu antum enggak pernah dagang. Itu antum lah 60. Nah, pemodal 40. Karena pemodal risikonya hanya rugi keuangan. Kalau pengelola risikonya dua, rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang juga kalau enggak jalan usahanya. Ihsan 60%, sampai 40%. Kemudian di akhir tahun ada keuntungan kira-kira 100 juta. Ihsan dapat 60, pemodal 40. Sekarang kita ambil pendapat yang kedua. Ihsan mendapatkan 60 juta itu tanpa perlu diserahkan,
tapi secara otomatis keluar perhitungan keuntungan langsung 60 menjadi hak dia. Itu pendapat yang kedua. Yamlikul amilur ribaha bizzuhur. Ingat bahasanya, memiliki oleh pengelola akan laba yang sudah disepakati dengan muncul, dengan terlihat, langsung menjadi miliknya. Nah, kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, saya hanya wajib mengeluarkan zakat, 1 modal, 2 keuntungan yang jadi jatah saya 40% tadi. Yang keuntungan 60% saya nggak tanggung jawab zakatnya. Itu dizakatkan oleh ihsan sendiri menurut pendapat mazhab. Ini kalau kita ambil pendapat yang kedua. Wa qaulu tsani la talzamuhu. Pendapat yang kedua tidak wajib ia zakat akannya si amil qirat. Li'annahu ghairu mutamakkinin min kamalit tasarrufi fiha. Karena sesungguhnya amil qirat itu tidak leluasa, itu tidak punya keleluasaan dari sempurna bertasarruf, sempurna bertindak padanya laba atau pada jatahnya. Nah, tidak sempurna bertindak pada jatahnya. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi ihsan enggak kena zakat. Memang jatah dia 60%. Sudah tahu tuh 60 juta karena keuntungan sudah nampak. Tapi bisakah dia ambil? Bisakah dia pakai? Bisa dia gunakan? Berarti dia ghairu mutamakkin. Dia tidak punya keleluasaan mempergunakannya sehingga dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Sama dengan harta kita yang dihutang oleh orang lain. Nah, dah tiba wajib pembayaran zakat, harta kita ada tapi di tangan orang. Wajib kita mengeluarkan zakatnya? Nah, wajib tapi tidak wajib mengeluarkan. Wajib zakat tapi tidak wajib menyerahkannya kepada fakir sampai harta itu ke tangan kita. Naam, wa qata'a ba'duhum bil awwali, dan mengkotok oleh sebagian mereka fuqaha, oleh sebagian mereka murid Imam Syafi'i. Berarti yang terjadi di sini adalah khilaf thari. Buktinya mana? Buktinya mana? Hah? Buktinya mana? Mazhab. Wal mazhabu annahu yalzamul amila zakatu hissati. Kalau dah disebut bahasa mazhab pasti khilafnya khilaf tarik. Nah, kalau terjadi khilaf tarik pasti ada khilaf, pasti ada tarik khilaf, pasti ada tarik qati'. Tarik qati' artinya tarik yang hanya mengatakan Imam Syafi'i dalam hal itu satu pendapat. Itu mana qatta'a atau qata'a. Nah, telah mengkotok oleh sebagian mereka murid Imam Syafi'i dengan pendapat yang pertama, yaitu si amil qirat wajib mengeluarkan zakat dengan alasan litamakkunihi minal wusuli ilaiha bi talabil kismati, karena memungkinkannya si amil dari sampai kepadanya qirat, maaf, dari sampai kepadanya jatahnya hissatihi, dengan meminta pembagian. Talabil kismah, dengan minta bagi kepada bos. Datanglah sama bos kan bisa, Pak Bos. Nah, keuntungan tak jelas itu. Dan sudah hitung, keuntungannya sudah jelas. Ternyata 100 juta, hak saya 60 juta. Saya mau ngeluarin zakat. Bagilah sekarang. Bisa gitu. Nah, karena alasan itu wajiblah zakat bagi amil qirat. Wa qata'a ba'duhum bitsani,
Dan mengkotok oleh sebagian mereka murid Imam Syafi'i dengan pendapat yang kedua, yaitu tidak wajib zakat li adami istiqrari milkihi, karena tidak tetap miliknya si amil. Kenapa tidak tetap milik si amil? Lihtimalil khusrani, karena ada kemungkinan rugi. Karena ada kemungkinan rugi. Apa maksudnya enggak tetap hak miliknya? Kalau sekiranya tahun ini ada untung, nah, kapan dibagi keuntungan? Di akhir tahun, setelah 2 tahun, di akhir bulan, atau kapan? Hah? Setelah selesai kerjasama. Nah, setelah selesai kerjasama, tahun pertama dapat keuntungan, hitung nilai kedai, keluarin zakat. Tahun kedua hitung lagi, tahun ketiga hitung lagi, tahun keempat hitung lagi, sampai si amil ini kapan dia mampu bekerja. Nah, ketika amil katakan kepada bosnya, saya mau berhenti dari amal qirat, karena qirat ini akad lazim min tarafin wa jaiz min tarafin akhar. Dari pihak pengelola dia boleh batalkan qirat kapan saja. Dari pihak pemodal dia harus ikut kapan maunya si amil. Jadi ketika sudah dibagi, di saat itulah si pengelola berhak sempurna terhadap keuntungan. Jadi kalau selagi belum dibagi, keuntungannya hanya berada di atas kertas, hanya informasi-informasi saja, dia tidak bisa ngambilnya. Nah, itu sebabnya pendapat kedua mengatakan tadi tidak wajib zakat, karena dia tidak bisa ngambilnya, tidak bisa memanfaatkannya, kecuali dengan cara bagi. Kalau bagi kan menghentikan kerjasama berarti. Nah, torik yang kedua, pendapat yang ketiga justru mengkotok pendapat yang kedua. Berarti di sini ada 3 torik. Torik khilaf 1, torik qotik 2. Pertama, torik qotik mendukung pendapat pertama, yang kedua torik qotik yang mendukung pendapat yang kedua. Alasan beliau apa? Memang hak si amil itu ada, tapi enggak stabil haknya. Kenapa enggak stabil? Ada kemungkinan rugi. Seperti yang kita bahas tadi, keuntungan sampai di tangan pekerja ketika kerjasama sudah diakhiri. Nah, kalau terjadi keuntungan tahun sekarang, kerugian tahun besok, maka aturan qirat bagaimana? Keuntungan tahun sekarang akan menutupi kerugian tahun besok. Nah, berarti keuntungan yang sudah bayang-bayangnya nampak 60 juta untuk ihsan itu terancam akan hilang kalau tahun depan rugi. Berarti haknya tidak tetap, sehingga tidak wajib zakat. Wasakata fi raudati, diam ia Imam Nawawi dalam kitab Raudah. Diam ia Imam Nawawi dalam kitab Raudah, ka asliha, seperti asalnya Raudah, dari mentarjih salah satu dari ini torik-torik. Salah satu dari ini torik-torik. Nah, torik qotik 2, torik khilaf 2. Mazhab ada di torik khilaf. Warajjaha fi syarhil muhadzabi, kuat mentarjih ia Imam Nawawi dan kitab syarah muhadzab akan qat'a bil luzum, tarik qotik dengan wajib zakat. Berarti tarik qotik nomor 2. Tarik nomor 2. Wabtida al-hauli alaihi min hinidh dhuhur, dan bermula haul terhadap amil qirat dari sejak munculnya laba. Dari sejak munculnya laba, tentu penghitungan akhir tahun. Fa idza tamma wa hissatuhu nisabun,
lazimahu zakatuha, maka apabila sempurna ia haul sejak laba muncul 1 tahun ke depan, wa hissatuhu nisabun, jatahnya amil sampai senisab, niscaya wajib akannya amil qirat oleh mengeluarkan zakatnya. Wajib mengeluarkan zakat, artinya dia dihukum wajib mengeluarkan zakat. Wala yalzamu ikhrajuha qabla al-qismati, dan tidak wajib akannya amil menyerahkan zakat sebelum dibagi. Tidak wajib akannya amil mengeluarkannya zakat sebelum dibagi. Kalau kerjasama dia selama 3 tahun, kalau dia bekerja sama selama 3 tahun, berapa tahun si amil qirat wajib zakat ihsan? Kalau antum kerjasama selama 3 tahun, berapa tahun antum wajib ngeluarin zakat setelah kerjasama selesai? Dua 2 tahun. Tahun pertama mulai berusaha, di akhir tahun akan dihitung keuntungan sama modal. Di sanalah baru tahunya ada keuntungan, itu namanya zuhur. Nah, dari zuhur itulah haulnya ihsan ke depan. Tahun depan sampai senisab genap 1 tahun wajib zakat enggak? Wajib. Tapi wajib diserahkan ke yang berhak zakat? Tidak wajib. Nah, tahun depannya lagi wajib zakat enggak? Wajib lagi kalau sampai nisab. Wajib diserahkan? Tidak wajib juga. Wajib diserahkan setelah ada pembagian. Oke, kerjasama selesai, modal dikembalikan, keuntungan dibagi, dapatlah ihsan bekerja sama 3 tahun itu 300 juta rupiah. Nah, maka dia akan keluarkan tahun pertama dari keuntungan sebelum tahun terakhir. Kira-kira kemarin itu, coba ingat, kemarin itu tahun kedua dagang berapa keuntungan, berapa jatah ihsan? Oh, keuntungan waktu itu cuman sekian, jatah ihsan waktu itu cuman 200 juta. Jadi keluarkan 200 juta dulu untuk tahun pertama. Kemudian ditambah tahun ketiga, tahun kedua maksudnya, tahun ketiga usaha, tahun kedua wajib zakat, baru dikeluarkan semuanya. Bisa dipahami? Sama dengan kawan ngutang uang kita sebanyak 300 juta rupiah, bayar 3 tahun. 3 tahun baru dia janji bayar. Tahun pertama kita wajib zakat terhadap uang 300 juta sama dia, tapi nggak wajib diserahin. Tahun kedua wajib zakat, tidak wajib diserahin. Tahun ketiga kawan itu bayar hutang, maka dihitunglah zakat tahun 1, tahun 2, tahun 3, baru diserahin ke amil zakat. Nah, konsepnya sama seperti itu. Walahu istibdadu bi ikhrajiha min malil qirat, boleh baginya amil istibdad, istibdad dari baddada. Nah, coba lihat ihsan seperti badda. Bismillah. Dan berbuat sewenang-wenang, artinya enggak kasih tahu bosnya dengan cara mengeluarkannya zakat dari harta qirat. Nah, kata dia jangan sampai gara-gara dagang nih saya mati nanti zakat enggak kebayar.
Tunggu bagi 5 tahun kerja baru ada bagi, baru keluarin zakat. Nah, enggak usah lah. Yang jelas tahun kedua ini, 1 tahun pertama dihitung sudah dapat untung lebih senisab. Tahun kedua ini saya keluarin zakat diam-diam saja. Nah, nanti ketika bagi baru saya catat. Mohon maaf bab saya sudah sewenang-wenang selama ini. Zakat saya keluarkan dari jatah saya. Ini total zakat 1 tahun pertama, kedua, ketiga, tolong dikurangi dari jatah saya. Itu boleh hukumnya. Nah, istibdad, bertindak sendiri tanpa ada persetujuan dari bos. Titik. Babu zakatil fitri, bab zakat fitrah. Rawas Syekhani an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Ada nih kan? Meriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, farada Rasulullah, telah mewajibkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, akan zakat fitrah min Ramadana, di bulan Ramadan, ala nasi, kepada manusia, so'an, akan 1 so' min tamrin, dari tamar, au so'an min syairin, atau 1 so' dari syair, ala kulli hurrin, di atas setiap orang merdeka, au abdin, atau budak sahaya, zakarin au unsa, atas laki-laki atau wanita, minal muslimin, dari orang Islam. Jadi wajib keluarkan zakat laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak. Tajibu bi awali lailatul id fil azhar, wajib ya zakat fitrah di awal malam id menurut pendapat Azhar. Waktu wajib zakat fitrah itu di awal malam Id menurut pendapat Azhar. Setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, kemudian diiringi dengan lantunan takbiran, maka pada saat itulah bermula wajibnya zakat fitrah. Nah, dan boleh dikeluarkan di bulan Ramadan, tapi waktu wajibnya adalah malam Id. Watsani, menurut pendapat yang kedua, bitulu'i fajrihi, bukan awal malam Id, tapi terbit fajarnya Id. Malam belum boleh lagi. Malam belum wajib lagi. Wajibnya yang terbit fajar besok pagi. Watsalisu, menurut pendapat yang ketiga, bihima, dan kedua-duanya. Kalau matahari tenggelam tapi fajar enggak terbit, enggak wajib juga. Fajar terbit mataharinya enggak tenggelam, enggak wajib juga. Itu bagaimana caranya itu? Fatukhraju alal awali, maka dikeluarkan ia zakat. Ternyata hukum tadi bukan berkaitan kepada matahari tenggelam atau enggak tenggelam, tapi berkaitan kepada orang yang wajib zakat. Fatukhraju, maka dikeluarkan ia zakat fitrah alal awali, berdasarkan pendapat yang pertama. Berdasarkan pendapat yang pertama, yaitu zakat fitrah wajib karena tenggelamnya matahari, amman mata ba'dal ghurub, untuk orang yang meninggal dunia setelah matahari tenggelam. Duna man wulida ba'dahu, tidak orang yang dilahirkan setelahnya matahari tenggelam. Jadi pendapat kapan wajibnya zakat fitrah pengaruhnya kepada orang hidup sama orang lahir, orang mati sama orang lahir. Kalau orang tersebut meninggalnya sebelum matahari tenggelam, wajib enggak zakat fitrah? Kalau orang tersebut meninggal sebelum matahari tenggelam, wajib enggak difitrahkan?
Tidak. Kenapa tidak? Karena waktu matahari tenggelam dia tidak di dunia lagi. Kalau ada orang lahir 5 menit sebelum matahari tenggelam, wajib enggak difitrahkan? Wajib. Kalau ada orang meninggal setelah azan maghrib, wajib enggak difitrahkan? Wajib. Kalau ada orang lahir setelah azan isya, wajib enggak difitrahkan? Tidak. Apa dasar jawabannya? Karena wajibnya dengan matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam dia ada di dunia dalam keadaan hidup, baru wajib. Ketika matahari tenggelam dia ada di dunia dan dia hidup, wajib zakat fitrah. Maka orang lahir setelah maghrib enggak wajib. Karena ketika matahari tenggelam dia enggak di dunia, masih dalam perut. Maka kalau lahirnya sebelum matahari tenggelam wajib, karena dia sudah di dunia ketika matahari tenggelam. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, zakat fitrah itu wajib dengan terbitnya fajar. Wajib nggak zakat fitrah bagi orang yang meninggal setelah matahari tenggelam? Kalau kita ambil pendapat yang kedua, zakat fitrah wajib dengan terbitnya fajar pada hari Id. Wajib nggak zakat fitrah kepada orang yang meninggal setelah matahari tenggelam? Yang lahir setelah matahari tenggelam? Hah? Wajib. Wajib. Karena standarnya bukan matahari tenggelam, terbit fajar. Nah, kalau kita ambil pendapat yang ketiga, wajibnya zakat fitrah dengan tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar. Wajib nggak zakat fitrah bagi orang yang meninggal setelah matahari tenggelam? Tidak. Kenapa tidak? Karena harus dua syaratnya. Hidup matahari tenggelam, hidup atau fajar. Dia dua. Wajibnya dengan tenggelam matahari dan terbit fajar. Maka kalau dia lahir setelah matahari tenggelam, meninggal setelah matahari tenggelam, tidak wajib fitrah. Fajar dia dapat, matahari tenggelam tidak. Nah, maka yang wajib adalah orang yang lahir sebelum matahari tenggelam. Kalau ada seorang bayi dilahirkan sebelum matahari tenggelam, meninggal sebelum subuh, wajib nggak zakat fitrah? Hah? Lahir sebelum matahari tenggelam, meninggal sebelum subuh, wajib nggak zakat fitrah? Tidak. Karena dia tidak dapat dua waktu. Karena wajibnya dan tenggelam matahari dan terbit. Itu pengaruhnya. Antum mungkin pendapat yang mana? Tenggelam matahari saja, terbit fajar saja, atau kedua-duanya? Sudah. Nah, wala tukhraju alal akhiraini anil mayyit. Tidak dikeluarkan ia zakat fitrah berdasarkan di atas dua pendapat yang akhir untuk mayit. Aman mata ba'dal ghurub, orang yang mati setelah matahari tenggelam, wajib difitrahkan menurut pendapat yang pertama. Wala tukhraju, tidak dikeluarkan ia zakat fitrah berdasarkan dua pendapat yang akhir untuk mayit. Wa tukhraju ala tsani anil maulud, dikeluarkan ia zakat fitrah ala tsani berdasarkan pendapat yang kedua. Mana pendapat kedua?
bitulu'il fajri, anil mauludi, untuk anak yang dilahirkan. Wa yalzamu min intifa'i ikhrajiha anhu alal awwali intifa'u ikhrajiha anhu ala tsalis. Mesti dari tidak wajib mengeluarkannya zakat fitrah untuknya anak yang dilahirkan, berdasarkan pendapat yang pertama, wajib zakat fitrah bi ghurubis syamsi, oleh tidak wajib mengeluarkannya zakat fitrah anhu, untuknya anak, ala tsalits, berdasarkan pendapat yang ketiga yang mengatakan fitrah wajib bi ghurubis syamsi wa tulu'il fajri. Seulang, wa yalzamu, mesti, harus, dari ternafi mengeluarkannya zakat fitrah untuknya anak, berdasarkan pendapat pertama. Anak yang mana tadi? Anak yang wulida ba'dahu. Naam, aman mata ba'dal ghurub duna man wulida ba'dahu. Orang lahir setelah matahari tenggelam, wajib zakat? Tidak. Nah, lazim dari tidak wajibnya zakat untuk anak tersebut berdasarkan pendapat pertama, apa yang lazim? Tidak wajib mengeluarkannya zakat untuk anak tersebut berdasarkan pendapat yang ketiga. Karena pendapat yang ketiga mensyaratkan anak itu harus ada ketika matahari tenggelam dan ketika fajar. Titik. Wa yusannu alla tuakhkhara an salati. Disunahkan bahwa tidak ditunda ia zakat dari solatnya Id. Disunahkan bahwa tidak ditunda ia zakat fitrah an salati, dari pelaksananya solat Id, bi an tukhraja qablaha fi yaumihi, dengan bahwa dikeluarkan ia zakat fitrah sebelumnya Id, pada harinya Id. Sebelumnya Id, pada harinya Id, sebagaimana menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Nah, wajibnya memang ketika matahari tenggelam. Berakhirnya memang tenggelamnya matahari pada hari Id, itu batas akhirnya. Tapi sunnah dibayar sebelum sholat Id dilaksanakan. Wa daliluhu, dalilnya adalah marawasyakhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, khabar anna, amara, memerintahkan ia Nabi, damir dalam, bi zakatil fitri, dengan zakat fitrah, an tuadda bina majhul, bahwa ditunaikan akan ia zakat fitrah qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum keluar manusia mengerjakan ibadah salat. Itu sunnahnya. Nah, supaya fakir miskin juga bisa makan sebelum salat Id dari zakat fitrah tersebut. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumihi. Habis baterai. Dan haram mengakhirkannya salat Id, haram mengakhirkannya, menundanya zakat fitrah an yaumihi, dari harinya, artinya hari Id. Ketika matahari tenggelam pada hari Id, zakat fitrah belum juga dibayar, maka hukumnya haram. Haram menunda, bukan haram membayar. Membayar tetap wajib, sama dengan sholat zuhur. Nah,
haram salat zuhur di waktu asar. Oh, kalau haram salat zuhur ngapain salat? Bukan itu maksudnya. Kamu wajib salat, tapi menunda ke waktu asar haram. Kamu wajib bayar zakat fitrah, tapi nunda ketika matahari tenggelam. Hukum menunda itu yang haram, bukan ngularkannya haram. Ngularkan tetap wajib. Kalau 3 tahun dia nggak pernah zakat fitrah, wajib diqadha sekarang. Nah, jadi haram menundanya zakat fitrah dari hari salat Id. Fayajuzu ikhrajuha fihi ba'da shalah. Boleh mengeluarkannya zakat fitrah fihi padanya hari Id ba'da salati setelah salat. Kembali domil kalau nggak tahu kasih kode, silang dihi, silang ke tempat kembali domil. Nah, aku kasih panah juga boleh, kasih panah panjang-panjang ulang. Itu yang penting tahu kembali domilnya kemana. Fayajuzu ikhrajuha, maka boleh mengeluarkannya zakat fitrah fihi padanya hari Id ba'da salati setelah salat. Wa in ukhirat anhu bina majhul, dan apabila diakhirkan ia salat Id, ia zakat fitrah anhu darinya hari Id, tuqda, nisya diqadha ia zakat fitrah. Titik. Wala fitrata ala kafirin, tulah nabi jenis manasab sinakira tanpa tanwin. Tidak ada fitrah terhadap orang kafir. Dengan dalil liqaulihi fil hadis sabiq, karena perkataannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah terdahulu. Mana perkataan tersebut? Itu iraknya badal hikayatul lafzi minal muslimin. Hikayatul lafzi minal muslimin. Mana hadisnya tadi itu? Zakarin wa unsa, hurin wa abdin minal muslimin. Illa, kecuali fi abdil muslim, fi abdil muslim, abdihil, abdihil. Kan betul. Oke, abdihi ada ha di ujungnya. Kalau abdil muslim salah. Abdihil muslim, hambanya kafir yang beragama Islam. Tidak ada fitrah terhadap orang kafir. Tidak ada kewajiban fitrah terhadap orang kafir kecuali pada budaknya orang kafir yang beragama Islam. Jadi orang kafir itu punya budak beragama Islam, maka orang kafir itu wajib ngeluarin zakat. Nah, kepada ambil zakat untuk budaknya. Nah, fi abdihil al muslim, fi abdihil muslim, wa qaribihil muslim, dan karib kerabatnya orang kafir yang Islam. Fatajibu alaihi anhuma, maka wajib ia zakat fitrah untuknya, terhadapnya orang kafir, untuk keduanya budak dan karib kerabat yang muslim. Nah, karib kerabat tentu contohnya di sini bukan istri ya. Bukan istri. Kenapa bukan istri? Tidak boleh muslimah bersuami kafir. Tentu contoh ini sih bukan anak ya. Kenapa bukan anak? Tentu contohnya bukan anak ya. Kenapa bukan anak? Kalau anak sudah balik, kewajiban sama dia. Kalau anak belum balik, agama anak ikut agama bapak. Maka qarib yang cocok di sini adalah saudara, bapaknya, ibunya. Ternyata bapak si kafir ini, orang tua si kafir ini beragama Islam.
dan orang tuanya sudah uzur, masuk kategori wajib dinafkahi oleh anak. Anaknya dialah yang kafir, maka dia wajib menafkahi orang tuanya. Ketika Idul Fitri, orang kafir ini wajib ngeluarin zakat untuk mak bapaknya. Tentu kafir yang kita bahas kafir zimmi. Hanya kafir zimmi yang ikut aturan Islam. Kafir harbi itu apa dibahas? Dia enggak ikut aturan Islam. Fil asahi, menurut pendapat yang kuat, al-babnihi ala sahihi, yang didasari pada pendapat asal, annaha tajibu ibtidaan alal muaddian, annaha tajibu ibtidaan alal muadda anhu summa yahtamilu anhul muaddi. Sesungguhnya zakat fitrah itu wajib, ia zakat fitrah ibtidaan di awal kali, pada mula-mulanya, terhadap muaddaan, orang yang dibayarin untuknya. Contoh tadi adalah budaknya yang muslim, karib kerabatnya yang muslim. Kemudian menanggung darinya zakat, menanggung darinya muaddaan oleh muaddi, menanggung darinya orang yang dibayarin oleh orang yang membayarkan. Itu pendapat yang kuat. Jadi orang kafir itu wajib melakukan zakat budaknya yang muslim. Itu dasarnya adalah fitrah itu tertuju pertama sekali kepada budak itu. Tapi karena budak itu tidak punya uang, yang namanya budak nggak punya uang, nah memang nggak punya, budak tidak punya hak milik, maka terbebanlah kewajibannya kepada yang wajib menafkainya, yaitu sayyidnya. Ternyata sayyidnya non muslim, kafir. Itu perjalanan kewajibannya, sehingga ada bahasa orang kafir wajib zakat. Bingung juga itu, dia kafir kok wajib zakat? Dia kan kafir, kenapa kamu wajibkan melakukan hukum Islam? Enggak, prosesnya begini. Awal mula wajibnya ke budak, setelah itu baru dipikul oleh si muaddi. Watsani, menurut pendapat yang kedua, wa huwa adamul wujub, dianya wa huwa wahiyah, wa huwa, dianya orang kafir itu tidak wajib zakat, didasari kepada annaha tajibu ibtidaan alal muaddi an ghairihi. Sesungguhnya zakat fitrah itu wajib, ya zakat fitrah sejak awal kepada muaddi, orang yang membayarkan, orang yang membayarkan an ghairihi, untuk selainnya. Wal kafiru laisa min ahliha, sementara orang kafir tidak termasuk dari ahlinya zakat. Jadi menurut pendapat yang kedua, si budak muslim yang majikannya kafir tidak wajib zakat karena dia tidak punya uang. Si sayyidnya juga tidak wajib zakat karena dia bukan ahli zakat. Nah, kenapa pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib? Karena pandangannya adalah kewajiban zakat itu langsung tertuju kepada si pembayar, bukan kepada orang dibayarkan, langsung kepada pembayar. Sementara orang yang membayarkannya non muslim dan dia tidak termasuk ahli zakat, sehingga tidak wajib. Wa alal awwali, berdasarkan pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Bismillah. Wajib zakat. Qala al-imamu, berkata Imam Haramain, la sa'iru ila annal muhtamala anhu yanwi.
wal kafiru la tasihu minhu niyyah. Qala Imam fayakfi indahu iqrar min ghairi niyyah kama naqala Syekhani an wa naqala fil majmu' wujubun niyyah kama fil kafarah li anna lit tamyiz wa huwa muhtamad. La so'iro, semuanya so'iro. So'iro apa itu? Ya karim. So'iro tidak ada yang jadi. Illa annal mutahammam yanwi dan so'iro tidak ada yang jadi. Memang so'iro yang jadi tapi nggak cocok. Khawatir. So'iro juga ada makna kembali. Nah, ilaihil masir dari soro. Soro yasiru sayrun sayrurah atau sayran bahwa so'ir wazaka masir. Nah, tidak kembali kepada sesungguhnya orang yang ditanggung untuknya itu berniat. Wal kafiru, sementara orang kafir yang membayarkan, la tasihu minhu niyyah, tidak sah darinya oleh niat. Maka sesuai dengan penjelasan Imam Qurtubi di dalam, menurut pendapat Imam Haramain, dalam masalah ini cukup mengeluarkan zakat tanpa niat. Nah, dalam kasus ini cukup mengeluarkan zakat tanpa niat. Kenapa cukup tanpa niat? Karena tidak mungkin kita kembalikan niat kepada orang yang ditanggung. Dia nggak tahu mau dibayarin kapan oleh majikannya. Dan tidak mungkin juga orang kafir yang bayarin itu kita suruh berniat zakat, karena dia bukan ahli niat. Oleh sebab itu kata Imam Haramain, inilah zakat fitrah yang sah tanpa perlu niat. Nah, wa zahirun annal amata kal abdi, jelas sesungguhnya budak wanita sama hukumnya dengan budak laki-laki, itu akan dikeluarkan zakat oleh sayyidnya. Wa abbara fi raudati ka asliha bil mustawlada, dan mengungkapkan ia Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah dengan kalimat mustawlada, budak ummu walad. Titik. Walau aslamat zimmiyatun tahta zimmiyin wa dakhala waqtu wujubil fitra wa huwa mukhtalifun wa huwa mutakhalifun fil iddati fa fi wujubi fitratiha alaihi wajhani binaan ala wujubi nafaqatin muddatat takhalluf wa huwa sahihul ati fi babi. Titik. Jikalau masuk Islam
oleh seorang wanita zimmi. Jikalau masuk Islam zimmiyatun oleh seorang wanita zimmi, tahta zimmiyin, di bawah yang ada ia wanita zimmi, di bawah laki-laki zimmi. Yang ada ia wanita zimmiyah di bawah laki-laki zimmi, artinya suaminya zimmi. Wa dakhala waktu wujubil fitrah, dan masuklah waktu wajib fitrah. Tergantung kepada pendapat yang tadi, yang kuat tenggelam matahari. Wa huwa mutakhallifun, wa huwa mutakhallifun, wa huwa mutakhallifun. Ya, dan dianya suami itu mutakhallif, tidak masuk Islam. Wa huwa, dan dianya suami mutakhallif, meninggalkan diri, artinya tidak ikut Islam bersama istrinya. Kapan masuk Islamnya wanita itu? Fil iddati, kapan masuknya waktu wajib fitrah tersebut? Fi muta'alaq kepada dakhala waktu wujubil fitrah. Kapan masuknya waktu wajib fitrah itu? Di dalam masa iddah. Dah jelas kasusnya? Suaminya zimmi, istrinya zimmi. Kemudian istrinya masuk Islam, suaminya tidak. Wa huwa mutakhallif. Kemudian ketika tenggelam matahari Idul Fitri akhir Ramadan, suaminya masih mutakhallif, belum masuk Islam, dan wanita ini masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah. Fa fi wujubi fitratiha alaihi, maka dalam masalah wajibkah fitrahnya sang istri yang mu'allaf terhadap suami yang masih zimmi, itu dua pendapat. Binaan didasari kepada wujubi nafaqatin muddatat takhalluf, wajibnya nafkah di masa takhalluf. Wajibnya nafkah di masa takhalluf, apakah suami yang zimmi yang belum masuk Islam wajib menafkahi istrinya yang sudah mu'allaf atau tidak? Kalau kita ambil pendapat wajib menafkahi, maka wajib juga fitrah. Kalau kita ambil pendapat tidak wajib menafkahi, maka juga tidak wajib fitrah. Karena konsep fitrah adalah fitrah wajib dibayarkan oleh seseorang untuk dirinya dan semua orang yang wajib dinafkahinya. Jadi konsepnya kepada nafkah. Yang mengatakan wajib dialah pendapat sahih. Yang mengatakan suami kafir wajib menafkahi istri mu'allaf di masa takhalluf, di masa suami belum nyusul masuk Islam dan iddah masih ada, itulah pendapat sahih yang akan datang nanti pada babnya, itu di bab nikah, tentang suami, tentang istri yang masuk Islam. Wa fi wujubiha 'alal murtaddi aqwal. Dalam masalah wajibnya zakat fitrah terhadap murtad, di dalam masalah wajibnya fitrah terhadap orang murtad, al-aqwalu, itu ada beberapa pendapat. Fi baqa'i milkihi, tentang kekal hak miliknya si murtad, tentang kekal hak miliknya si murtad.
apabila seorang muslim, naudzubillah, dia murtad, keluar dari agama Islam, apakah harta benda dia itu menjadi hak miliknya atau tidak lagi menjadi hak miliknya? Karena kalau dia eksekusi hukum mati setelah diminta bertaubat, maka harta kekayaannya tidak akan diwarisi oleh keluarganya yang muslim, dan juga tidak akan diwarisi oleh keluarganya yang kafir. Ini parahnya murtad. Nasrani meninggal, Yahudi bisa mewarisi Nasrani. Yahudi meninggal bisa diwarisi oleh Nasrani. Kafir meninggal bisa diwarisi oleh kafir. Yang enggak boleh mewarisi itu ahlul millatain. Muslim yang meninggal pewarisnya kafir, itu enggak bisa mewarisi. Nah, atau sebaliknya, malah orang murtad, kalau dia yang meninggal, tidak ada satupun yang bisa mewarisinya. Muslim tidak, kafir tidak. Nah, berarti hartanya milik siapa? Milik Baitul Mal, milik kaum muslimin, masuk kategori harta fai. Nah, kalau kita simpulkan, apakah ketika si murtad itu murtad, hilang haknya kepada harta dia atau tidak? Atau tidak? Jawabannya? 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 Al-aqwal, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Azharuha, yang paling terkuat dari sekian pendapat imam, annahu mauqufun, sesungguhnya haknya, sesungguh hartanya si murtad itu diterhentikan statusnya. Mauquf, belum ada keputusan, diterhentikan, ditawakufkan. In ada ilal islami, jika kembali ia masuk Islam, tabayyana. Naik panjang, pendek, panjang. Tabayyana. Tabayyana. Ini ada barisnya. Tabayyana. 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 Oke. Tabayyana. Oke. Niscaya kita buktikan atau terbukti kepada kita baqa'ahu, kekalnya harta si murtad. Azharuha, pendapat yang kuat dari beberapa akwal tersebut, sesungguhnya harta murtad mauquf, diterhentikan hukumnya. In ada ilal Islam, jika dia kembali kepada Islam, tabayyana, niscaya terbukti kepada kita baqa'uhu, baqa'u fa'il tabayyana, na itu adalah maf'ul bihnya. Nah, tabayyana asalnya adalah tabayyanana, tabayyanana, tabayyana, terbukti kepada kita oleh kekalnya harta. Tapi karena bertemu dua nun, maka idgham tabayyana, terbuktilah akan kita oleh kekalnya harta si murtad, fatajibu, maka wajib ya zakat.
karena hartanya masih terbukti milik dia. Wa illa jika tidak, jika dia tidak kembali ke dalam Islam, fala, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau ada orang murtad taubat setelah 3 tahun, dia wajib mengqadha zakat fitrah 3 kali. Waktu murtad enggak wajib dikeluarkan. Nah, karena hartanya mauquf. Apakah itu harta dia atau harta kaum muslimin? Ternyata ketika dia kembali ke dalam Islam, terbuktilah harta tetap masih hak dia, maka diqadhalah zakat yang tinggal. Bukan zakat saja, puasa wajib diqadha, salat semua wajib diqadha. Zakarahu fi Sahih Muhadzabi, menyebutkan ia Imam Nawawi akan pendapat tersebut dalam kitab Syarah Muhadzab. Wala fitrata ala raqiqin, tidak wajib zakat fitrah terhadap budak. Tidak wajib zakat fitrah terhadap budak. Terhadap sayyidnya iya, terhadap budak itu tidak. Budak wajib difitrahkan seperti hadis di atas, abdihi wa hurihi, budak dan orang merdeka itu wajib dikeluarkan fitrahnya. Seperti pembahasan kemarin, seorang pedagang budak ini wajib dia keluarkan zakat tijarah, wajib dia keluarkan zakat fitrah budak yang didagangkan. Pembahasan di sini adalah zakat fitrah yang wajib bagi budak itu tidak dibebanin ke budak. Nah, wala fitrata ala raqiqin, tidak ada kewajiban fitrah terhadap budak. Alasannya apa? Amma ghairul mukatabi pali annahu la yamliku syai'an. Adapun selain budak mukatab, maka karena sesungguhnya selain budak mukatab itu tidak memiliki ia selain budak mukatab akan apapun. Wa fitratuhu, fitrahnya selain budak mukatab, ala sayyidihi, dibebankan kepada sayyidnya, dibebankan kepada sayyidnya. Kinnan kana au mudabbaran, budak tulen ada ia budak atau budak mudabbar, au umma waladin atau budak walad, au muallaqal itski bi sifatin, atau budak yang dikaitkan kemerdekaannya dengan sifat. Berarti budak terbagi beberapa macam. Satu, mudabbar, itu budak yang mendapatkan janji merdeka dari Sayyid kalau Sayyid meninggal. Kalau aku meninggal dunia, kamu merdeka, budaknya mudabbar. Kemudian kinnan, budak tulen. Budak tulen artinya seorang budak yang tidak punya status apapun. Tukinan, tulen, betul-betul tulen budak. Mudabbar tidak, mukatab tidak, muwalad tidak, itu namanya kinnan. Yang ketiga, ummu walad. Menurut pendapat yang kuat, ummu walad adalah budak yang telah melahirkan anak sayyidnya. Bahasa anak itu tertuju kepada usia kandungan atas 6 bulan. Yang keempat, budak yang dikaitkan kemerdekaannya dengan sifat. Nah, kalau nanti tahun 1450 Hijriah datang, kamu merdeka. Itu namanya budak yang dikaitkan dengan sifat. Kalau nanti saya kebeli budak 5 lagi, kamu merdeka. Itu dikaitkan dengan sifat. Nah, seluruh budak-budak ini pokoknya selain mukatab, dia tidak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah dibebankan kepada sayyidnya. Alasannya karena dia tidak punya harta benda.
Apa yang mau dizakatkan? Dia budak, dia tidak punya apa-apa. Mukatab bagaimana? Mukatab kan sudah punya harta benda. Mukatab adalah budak yang sedang akad kitabah dan sayyid. Akad kitabah lah akad penebusan diri. Kalau kamu dapat uang 50 juta rupiah, dibayar 3 kali cicilan selama 1 tahun, kamu merdeka. Ini namanya budak mukatab. Budak mukatab sudah boleh berdagang, sudah boleh nyimpan uang sendiri, tidak hidup lagi di bawah aturan sayyid. Dia hanya wajib setorkan pada sayyid dengan waktu dan jumlah yang disepakati. Berarti dia punya harta. Apakah dia wajib zakat fitrah? Kenapa dia tidak wajib zakat fitrah sementara dia punya harta? Apa alasannya? Amal mukatabu falidok fi milkihi. Adapun budak mukatab tidak wajib zakat fitrah karena lemah status miliknya. Karena lemah status hak miliknya. Barang yang ada di tangannya itu tidak seutuhnya miliknya. Kalau gagal dia menebus diri, berarti milik sayyidnya. Wala fitrata ala sayyidihi anhu. Juga tidak wajib zakat fitrah terhadap sayyidnya mukatab untuknya mukatab. Wala fitrata ala sayyidihi anhu. Tidak wajib zakat fitrah terhadap sayyidnya mukatab untuknya mukatab. Sayyidnya juga tidak wajib menanggung linudzulihi ma'ahu manzilatal ajnabi, karena posisinya budak mukatab bersamanya sayyid sama dengan posisi orang lain, sama dengan posisi ajnabi. Dia bukan tinggal lagi di rumah sayyid, dia sudah punya usaha sendiri, sudah ngatur waktu sendiri, dah kayak orang lain lah. Jadi mukatab itu tidak punya wajib zakat fitrah sama diri dia, tidak sama sayyidnya juga tidak. Itu pendapat yang kuat. Wakilah menurut pendapat yang kedua, tajibu alaihi, wajib ya zakat fitrah terhadapnya budak mukatab li'annahu abdun. Salah. Wakilah menurut pendapat yang kedua, tajibu wajib ya zakat fitrah alaihi terhadapnya sayyid. Hi kembali pada sayyid. Kenapa sayyid mukatab tetap wajib melakukan zakat fitrah mukatab? Li'annahu abdun, karena sesungguhnya mukatab tetap berstatus budak. Li'annahu abdun, karena sesungguhnya budak mukatab itu tetap budak. Ma baqiya alaihi dirhamun, selama masih tersisa pembayaran di atasnya 1 dirham. Selama masih tersisa, itu namanya masdariyah. Selama masih tersisa di atasnya budak mukatab oleh 1 dirham. Itu siapa? Hah? Itu siapa? Jawaban antum? Budak. Pasti jawabannya budak. Budak siapa? Budak fulan. Tetap dinisbahkan kepada budak fulan. Nah, oleh sebab itulah di fulan itu wajib nanggung fitrahnya, karena masih statusnya budak. Wa fil mukatabi wajhun, di tentang budak mukatab ada satu wajah, ada satu pendapat murid. Apa itu? Annahu yajibu alaihi fitratuhu wa fitratu zaujatihi wa abdihi fi kasbihi kanafaqatihim. Sesungguhnya itu dhamir sya'ni, enggak ada dhamir tempat kembali. Wajib terhadapnya mukatab oleh zakat fitrahnya mukatab, oleh fitrah istrinya mukatab, oleh fitrah budaknya mukatab, pada usahanya mukatab,
sama dengan nafkah mereka. Nah, saking ajnabinya mukatab itu, dia tidak boleh kawin, tapi harus izin sayyid. Nah, dia ternyata budak mukatab yang menebus diri itu dagang budak juga. Nah, budak dagang budak ini cocok. Dia satu frekuensi. Nah, mudah komunikasi. Nah, sementara dia budak mukatab dan dia hasil barang dagangnya budak. Dia punya budak. Apakah budak dagangan atau budak yang membantu pekerjaan dia? Maka si mukatab itu wajib ngeluarin zakat budaknya, wajib ngeluarin zakat istrinya, wajib ngeluarin zakat dirinya sendiri. Itu wajah, ada pendapat seperti itu dari murid. Waman ba'du hurrun, ada lagi pembagian budak satu lagi, namanya budak muba'ad. Budak yang separuhnya merdeka, sebagiannya lagi masih berstatus budak. Bagaimana tentang zakat fitrahnya? Waman ba'du hurrun, budak yang sebahagiannya sudah dimerdekakan. Man ba'duhu, seseorang yang sebahagiannya hurun merdeka, yalzamuhu minal fitrati, wajib akannya seseorang dari fitrah, kistuhu minal hurriyah, persentasenya merdeka, persentasenya seseorang dari kemerdekaan. Idza lam yakun bainahu wa baina malik ba'duhu, idza lam yakun bainahu wa baina maliki ba'dihi muhaya'ah. Muhaya'ah muhaya'ah, apabila tidak ada antaranya budak muba'ad dan di antara pemilik sebagiannya, itu muhaya'ah. Muhaya'ah arti dasar muhaya'ah sesuatu yang disiapkan. Nah, muhaya'ah artinya bergiliran. Nah, apabila tidak ada di antaranya mukatab dan apabila tidak ada di antaranya budak muba'ad dan di antara pemilik sebahagiannya budak, itu muhaya'ah, giliran. Wa kaza yalzamu kullan minasyarikaini, begitu juga wajib akan masing-masing dari dua orang yang berkongsi, fi abdin, pada budak, bi qadri hissatihi minhu, sesuai dengan kadar bahagiannya seseorang yang berkongsi darinya budak. Idza lam yakun bainahuma muhaya'ah, apabila tidak ada di antara keduanya orang berkongsi, itu giliran. Titik. Nah, Ihsan, coba antum buatkan gambaran proses terjadinya budak muba'ad. Contoh aja langsung.
terus bagi satu dia merdekakan itu budaknya di rumah siapa dia merdekakannya di itu udah pasti dimuat, sudah pasti dimuat, sudah pasti bu, belum, nah belum, mana bu, kenapa belum? wajib dia nanti itu dia bayar kenapa bagus bahkan bagiannya Apa? Sudah mesti Yusuf belum? Sudah belum? Contoh ihsan tadi lah mesti jadi budak mubah. Abu sama Safir beli budak satu orang, beli berdua. Safir dimerdekakan bahagiannya. Sudah pastikah budak itu mubah? Iya kongsi. Hah? Sudah bu. Antum bilang belum melulu, tapi alasannya nggak jelas. Kenapa belum? Kalau sekiranya Safirullah punya kekayaan senilai harga budak punya Abu, budak mereka seluruhnya, nggak mesti di budak mubah. Tapi kalau Safirullah nggak ada lagi uangnya, habis memang, nah di sanalah baru terjadi budak mubah. Karena yang namanya merdeka dia menular. Dimerdekakan separuh dia akan menular ke jatah Abu Bakar. Kalau Safirullah punya uang pengganti jatah Abu, sekarang nggak punya, menjilah dia budak mubahat. Nah budak mubahat ini siapa yang ngeluarin zakat fitrahnya? Sementara dia separuh udah merdeka, separuh belum. Jawabannya apa nih yang lihat di kitab jawabannya, yalzamuhu minal fitrati kistuhu minal hurriyah, wajib kepadanya budak dari fitrah, persentasenya budak dari kemerdekaan. Persentasenya budak dari kemerdekaan. Budak tadi merdekanya berapa persen? 50%. Zakat fitrah berapa? Jumlah zakat fitrah 2,8 kilo. Jadi budak bayar zakat fitrah 1,4 kilo. 1,4 lagi dibayarkan oleh majikannya. Nah, kasus ini sama kalau sekiranya dua orang memiliki budak secara berkongsi. Dua orang memiliki budak secara berkongsi, maka majikannya akan membayarkan fitrah budaknya sesuai dengan sahamnya pada budak tersebut. Kalau sahamnya 50% berarti 1,4 kilo. Kalau sekiranya harga budak itu 300 juta rupiah, Abu Bakar mengeluarkan 200 juta, Safir mengeluarkan 100 juta, berapa kilo Safirullah wajib melakukan zakat fitrah budak? Jangan lama-lama. Pertanyaan sudah jelas. Berapa kilo Ustaz?
Harga budak 300. Abu Bakar uangnya? Hah? 100. Safir? Agak balik itu. Antum lihatlah rekaman itu, balik itu. Abu Bakar uangnya 200, Safirullah 100. Zakat 2,8. Berarti perbandingan orang itu adalah 2/3, 1/3. 2,8 bagi 3 2,8 bagi 3 29 bagi 3 21 bagi 3 28 bagi 3 3 ke 8 24 3 ke 9 berarti 27. Nah, berarti 9 on. 9 on tinggal 1 on lagi. 1 on bagi 3 30 mili. Nah, berarti Safirullah mulakan 9 on, 3 itu daripada ribet-ribet 4, berarti 9 on, 4 mili. Begitulah kira-kira. Nah, ini pembahasan seperti ini kalau antara budak dengan majikannya tidak punya jadwal. Karena budak muba'at, dia akan bermuamalah dengan majikannya dengan 2 metode. Metode pertama bagi jam. Tadi budak yang dicontohkan tadi berapa kemerdekaannya? Berapa persen? 50%. Sehari berapa jam siang kerja? Hah? Kerja normal sehari berapa jam? Nggak ada orang kantor. 8. Oke, 4 jam budak ini kerja dengan majikannya, 4 jam dia kerja untuk dirinya. Besok 4 jam di majikannya, kemudian 4 jam untuk dirinya. Hari ini 4 jam pagi di majikannya, besok 4 jam pagi untuk dirinya. Nah, yang model ini aturannya maka zakatnya dibagi. Tapi kalau punya giliran, hari Senin dia kerja di majikannya, Selasa dia kerja untuk dirinya, Rabu dia kerja untuk majikannya, hari Kamis dia kerja untuk dirinya. Kalau ada bagi per hari. Nah, sama dengan berkongsi tadi. 1 hari dia kerja di rumah Safir, 2 hari dia kerja di rumah Abu. Karena kan 200 sama 1 juta. 1 hari di rumah Safir lagi, 2 hari lagi di rumah Abu. Kalau model itu peraturannya, maka zakat dibayar oleh orang yang jadwal kerja ada di harinya. Nah, yang zakat tiba di jadwal kerjanya. Nah, kalau zakat fitrah itu 30 Ramadan itu datangnya di jadwalnya Said bayar semuanya. Kalau zakat fitrah itu datang di jadwal harinya budak bayar semuanya. Kalau zakat fitrah wajibnya di hari Safir bayar fitrah budaknya. Itu kalau ada muhayya'ah. Lihat redaksi ke depan. Fa in kanat fil mas'alataini, jika ada ia giliran pada 2 kasus tersebut, maka jika ada ia giliran pada 2 kasus tersebut, mana 2 kasus?
Muksi sama budak Muba'ad. Maka jika ada paingkanat, maka jika ada ia muhaya'ah, ada giliran fil mas'alatain pada dua contoh di atas, dua masalah di atas, yaitu budak merdeka sebagian dengan majikannya punya jadwal kerja, dua orang berkongsi, budak milik dua orang punya jadwal bekerja, ikhtassatil fitratu biman waqa'a zaman wujubiha fi naubati, terkhususlah zakat fitrah dengan orang yang terjadi waktu wajib zakat pada gilirannya. Terkhususlah zakat fitrah biman dengan orang yang terjadi zaman wajib zakat pada gilirannya. Sudah paham? Oke, pertanyaannya, tadi budak sebagiannya mereka, sebagian budak. Hari Sabtu dia kerja untuk majikannya, hari Ahad dia kerja untuk dirinya, hari Senin dia kerja untuk majikannya. Senin itu ada tanggal 30 Ramadan. Nah, siapa yang membayar zakat fitrahnya? Tapi sudah paham? Siapa? Hah? Tinggal jawab, budak atau majikan? Di mana tergantung? Siapa, Bu? Tergantung bagaimana? Kalau itu terjadi apa? Kalau itu apa terjadinya itu mulainya itu sebelum terbenam matahari. Kan bagian udah per hari. Sabtu dia kerja untuk majikannya, Ahad dia kerja untuk dirinya, Senin dia kerja untuk majikannya. Senin itu nanti tenggelam matahari maghrib. Siapa yang wajib zakat fitrah nanggung? Orang Islam menghitung hari dari mana? Malam. Itu zakat fitrah wajib di giliran siapa itu datangnya? Giliran si budak. Karena zakat fitrah wajib dengan tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari hari apa? Di giliran siapa? Nah, budak. Apakah antum ambil pendapat tenggelam matahari? Apakah pendapat antum terbit fajar? Atau dengan kedua-duanya budak wajibnya akan zakat fitrah? Karena Islam itu menghitung dari malam, bukan dari siang. Nah, wakilah pendapat yang kedua, yuwazza'u bainahuma kama sabaq, dibagi ya zakat fitrah di antara keduanya, budak dan majikan. Itu satu masalah antara keduanya, dua yang berkongsi. Masalah kedua sebenarnya pembahasan yang telah terdahulu. Wala fitrata ala mu'sirin, tidak ada zakat fitrah terhadap orang miskin. Wa in aisara ba'da waqtil wujubi, walaupun dia kaya raya setelah waktu wajib. Faman lam yafdul an kutihi, siapa saja yang tidak punya kelebihan
an qutihi dari makanan pokoknya, wa quti man fi nafaqatihi, dan makanan orang-orang yang ada ia orang itu di dalam nafkahnya seseorang. Punya kelebihan nafkah untuk apa? Lailatul Idi wa yauma, pada malam Id dan harinya Id. Fa'il dari yafdul, apa yang tidak berlebih, syai'un, oleh sedikit pun. Yukhrijuhu fil fitrati, yang akan ia keluarkan akannya sesuatu untuk zakat fitrah, pamu'sirun, dia dianggap orang miskin. Bi khilafi man fadula anhu, dengan sebalik seseorang yang berlebih darinya, ma yukhrijuhu fiha, oleh sesuatu yang akan ia keluarkan akannya sesuatu, fiha, untuknya zakat fitrah, min ayyi jinsin kana minal mal, dari mana saja jenis ada ia dari harta, fahuwa musir, maka dia masuk kategori kaya. Lakin bisartil mazkur, akan tetapi tetap dengan syarat yang telah disebutkan tadi. Nah, ternyata miskin kaya dalam standar zakat fitrah beda dengan miskin kaya dalam standar penerima zakat. Nah, kita bahas. Musannaf katakan tidak ada zakat fitrah, tidak ada orang miskin, walaupun dia kaya setelah waktu wajib. Ketika matahari tenggelam, enggak ada satupun di rumah yang bisa dimakan. Uang enggak punya, beras enggak punya, satu pun enggak punya. Setelah matahari tenggelam, selesai sholat maghrib, satu kampung itu bayar zakat fitrah, zakat mal ke rumah dia. Nah, kayak mendadak dia. Ternyata setelah azan maghrib berkumandang pada malam Id, yang dia punya cuma handphone jadul, lumayan bisa video, ada kuota 2 giga, dibawa video tangisan nasibnya. Nah, dia nggak bisa dimakan. Viral videonya, masuk ke rekeningnya banyak sekali. Otomatis dia jadi orang kaya. Wajib nggak bayar zakat fitrah? Wajib nggak bayar zakat fitrah? Safir, wajib nggak bayar zakat fitrah? Ihsan, wajib nggak bayar zakat fitrah? Ini jawabannya enggak kayak orang fikih gitu. Yusuf, wajib enggak bayar zakat fitrah? Yusuf lagi. Abu, tergantung. Kalau antum ambil pendapat Azhar, standar wajib adalah guru, enggak wajib. Kalau antum ambil pendapat yang kedua, standarnya adalah tulu'il fajri, wajib. Kalau antum ambil pendapat yang ketiga, standarnya adalah ghurub dan tulu'ul fajri, tidak wajib. Itu baru jawaban fikih. Tergantung. Enggak ada jawaban fikih itu yang satu tunggal begitu, enggak ada. Tergantung melulu, pasti benar. Tapi harus dijelaskan di mana tergantungnya. Tergantung melulu, mana tergantungnya enggak tahu. Itu masalah itu. Nah, jadi siapa yang miskin? Siapa yang dianggap miskin yang tidak wajib zakat fitrah dalam bab fitrah? Seseorang yang tidak punya kelebihan makanan pokok untuk dia dan orang yang dia nafkahi, keperluan malam dan siang hari. Itu miskin berarti. Tidak punya kelebihan makanan pokok
untuk dirinya, keluarganya, untuk malam Id dan siang Id. Masuk miskin. Oke, Ihsan coba itu. 1 kepala keluarga dan 1 sekretaris, istrinya 5 anak. Berapa keperluan malam Id untuk makan, buka puasa dan makan malam puasa terakhir? Berapa liter? 5 liter? 1 anak makan 1 liter? Dia tadi berapa? Berapa liter untuk makan malam selesai buka puasa? Berapa? 2,5 liter. Itu pari santri mah. Kan pari orang miskin dah. Nah, 2 liter itu udah paling banyak. 1,5 liter. Ini kalau antum masak ini banyak nasi sisa nih. Nah, 1,5 liter. Kemudian untuk makan sebelum Id 1,5 liter. Kemudian makan sore Id 1,5 liter. Berarti keperluan dia malam Id dan hari Id 4,5 liter. Kalau ada lebih, wajib dikeluarkan yang lebih. Kalau enggak lebih, itu namanya miskin yang tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau sekiranya malam Id keperluan dia cukup, untuk hari besok juga cukup, masih ada lebih, itu namanya musir, orang kaya yang wajib zakat fitrah. Nah, itu standarnya. Beras nggak ada memang, tapi uang ada 500.000. Itu juga dianggap musir. Hitung dulu keperluan untuk beli beras keluarga berapa. Ada sisa, wajib mulakan zakat fitrah. Sisa 1 liter, wajib keluarkan 1 liter. Sisa 1,5 liter, sisa 1 kon, wajib keluarkan 1 kon. Nah, titik. Nanti akan ada penjelasan di belakang. Untuk siapa dulu? Kalau kewajiban cuma sebahagian bisa terlunasi. Titik. Nah, sampai di situ. Ada pertanyaan? Silakan. Yang juga membuat tadi yang ayah. Iya. Di contoh yang kiranya sang Said tadi itu dia tunda pembayaran zakat sehingga sampai besok. Tentang besok itu udah jatahnya si budak. Iya. Kepada siapa yang wajib? Tetap wajib sayyid. Karena standarnya bukan waktu membayar, bukan membayarnya, tapi adalah waktu wajib. Nah, jadi standarnya waktu wajib. Lagi. Tentang kafir tadi, yang orang kafir kan nggak wajib bayar zakat. Apakah seluruh secara umum seperti begitu orang kafir tidak wajib bayar zakat atau zakat yang lain? Semua orang kafir secara umum, sholat, zakat, puasa. Dengan misalnya dia punya budak yang kafir, sebagai ya, diperdagangkan, enggak wajib. Enggak ada satupun kewajiban yang terbeban kepada orang kafir dari aturan syariat. Maksudnya Saidnya Islam. Iya. Ya, sebagai budak ini yang diperdagangkan gitu. Karena ada perdagangan. Kalau itu berarti saidnya wajib melakukan zakat perdagangan, tidak wajib melakukan zakat fitrah budak karena budaknya kafir. Nah, contoh kita tadi adalah seorang kafir punya budak muslim. Nah, pendapat yang kuat, orang kafir ini wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya. Kenapa pendapat yang kuat mengatakan demikian? Karena kewajiban tertuju dulu pertama
ke budak yang muslim, kemudian baru pindah kepada sayyid sebagai hukum duniawi. Nah, diwajibkan dimaksudkan oleh para ulama, tidak diwajibkan syariat Islam kepada orang kafir, yang dimaksudkan adalah hukum duniawi. Nah, kalau orang tidak zakat kan diperangi, enggak salat 2 waktu dipancung. Kalau orang kafir enggak boleh. Tapi wajib dalam khitab syariat di akhirat itu wajib. Nah, kalau khitab di akhirat wajib. Jadi orang kafir masuk neraka, dapat dosa kafir, dapat dosa enggak puasa, dapat puasa enggak zakat, dapat puasa enggak salat. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musalli. Ini dalil ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Khitab syariat kepada orang kafir di akhirat, iya, di dunia tidak. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.